Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi mengenai operasional amplifier yang diterapkan pada sistem penguat instrumentasi. Namun sebelum itu saya akan mensimulasikan terlebih dahulu rangkaian high pass filter dan low pass filter. Ini adalah rangkaian HPF pasif. HPF adalah singkatan dari High Pass Filter. Nah, ini terdiri dari satu rangkaian HPF dan ini terdiri dari 3 HPF. Jadi, difilter sebanyak 3 kali dan dapat dilihat nilainya sama. HPF ini adalah filter yang meloloskan sinyal di atas ambang bawah. Sedangkan apabila kurang dari batas ambang bawah, maka akan terblok. Di sini digunakan sinyal sinusoidal dengan DC offsetnya 0, amplitudenya 5 volt dan frekuensinya itu sebesar 0,1 Hz. Nilai C-nya itu 1 mF, kemudian R-nya 30 kilo-ohm. Setelah dihitung, frekuensi ambangnya adalah 0,0053. Di sini frekuensi yang digunakan nilainya sebesar 0,1. Nilai ini lebih besar dari frekuensi ambang, yaitu sebesar 0,005. Maka secara teori 0,1 ini diloloskan. Untuk membuktikannya, kita klik run. Kemudian tinjau di bagian inputnya. Dapat dilihat nilainya itu 5 volt untuk puncaknya dan min 5 volt untuk lembahnya. Kemudian ditinjau juga di bagian outputnya. Dapat dilihat untuk nilai puncaknya itu 5 volt dan lembahnya itu min 5 volt. Kemudian tinjau juga di bagian output pada rangkaian 3 HPF ini. Dan nilainya pun sama. Grafik ini menunjukkan bahwa sinyal input ini akan diloloskan oleh high pass filter karena frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang batas bawah. Jika frekuensi ini diubah dengan nilai 0,001, ini juga diubah menjadi 0,001. Nah, input ini lebih kecil daripada frekuensi ambang bawah, sehingga menurut teori sinyal outputnya akan terblok. Kita klik run. Kita ubah stop time-nya menjadi 10 kilosecond. Untuk nilai inputnya, puncaknya 5 volt dan lembahnya min 5 volt. Untuk output pada rangkaian 1 HPF ini
Nilai puncaknya itu menjadi 450 mV dan lembahnya min 450 mV. Nah, ini terjadi penurunan, artinya terblok. Kemudian pada output 3 HPF nilainya juga sama kecil. Selanjutnya adalah pada rangkaian LPF atau low pass filter. Ini adalah tampilan rangkaian LPF pasif. Ini untuk satu rangkaian LPF dan ini untuk 3 rangkaian LPF yang disusun secara berurutan. Untuk inputnya itu DC offsetnya 0, kemudian amplitudenya 5 volt dan frekuensinya itu 20 Hz. Untuk nilai R-nya itu 1 ohm dan nilai C-nya itu 5,3 mF. Setelah dihitung untuk frekuensi LPF ini sebesar 30,04 Hz. Nah, untuk low pass filter ini yang di bawah frekuensi ambang atas diloloskan dan yang di atas frekuensi ambang atas akan diblok. Frekuensi pada rangkaian ini sebesar 20 kHz, 20 Hz, dan ini kurang dari 30 Hz. Berarti secara teori 20 Hz ini akan diloloskan. Nah, kita klik pada bagian input. Kemudian pada outputnya, di sini pada outputnya terjadi penurunan nilai, tetapi cuman sedikit. Klik juga pada bagian output pada LPF pasif 3 rangkaian ini. Nah, dapat dilihat untuk nilainya itu lebih menurun lagi. Jadi, yang lebih baik itu adalah menggunakan satu rangkaian RC. Berbeda dengan rangkaian HPF, pada rangkaian HPF itu yang lebih bagus adalah pada saat menggunakan rangkaian HPF lebih dari satu. Nah, jika frekuensi pada rangkaian LPF pasif ini diubah, contohnya 100 Hz, Hz ini lebih besar daripada nilai frekuensi LPF, sehingga secara teorinya ini akan diblok. Kemudian kita running. Dapat dilihat pada grafiknya, ini untuk inputnya itu sebesar 5 volt untuk puncaknya dan min 5 volt untuk lembahnya. Ini pada bagian output satu rangkaian LPF nilainya menjadi turun, ini artinya terblok. Dan ini grafik yang merah ini adalah tampilan dari output pada 3 rangkaian LPF, dan ini pun terblok. Nah, selanjutnya itu
akan mensimulasikan rangkaian penguat instrumentasi. Ada dua buah input elektroda yang digunakan, yang ini elektroda 1 dan yang ini elektroda 2. Untuk input elektroda 1 itu DC offsetnya 0, kemudian amplitudenya 1 mV, dan frekuensinya itu 20 Hz. Pada input elektroda 2, DC offsetnya 0, amplitudenya itu 2 mV, dan frekuensinya itu 20 Hz. Sinyal ini akan masuk kepada rangkaian non-inverting. Perbandingan RI dan RF-nya itu 1:9, jadi penguatnya sebesar 10 kali. Nah, secara teorinya pada rangkaian elektroda 1 ini awalnya 1 mV, kemudian keluar dari penguat non-inverting akan menjadi 10 mV. Dan untuk elektroda 2 ini yang awalnya 2 mV, keluaran rangkaian non-inverting ini akan menjadi 20 mV. Selanjutnya masuk ke dalam rangkaian subtraktor atau pengurang. Di sini sinyal kedua akan dikurangi sinyal pertama, maka 20 mV dari elektroda 2 dikurangi 10 mV dari elektroda 1. Hasilnya adalah 10 mV. Setelah itu masuk ke high pass filter aktif. Di sini digunakan 3 buah rangkaian HPF. HPF yang digunakan adalah tipe aktif, maka digunakan penguat non-inverting. Dengan penguatnya itu sebesar 10 kali, maka keluaran dari HPF aktif ini adalah 100 mV. Kemudian masuk ke low pass filter aktif dan dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non-inverting yang tadinya 100 mV dikuatkan kembali sebesar 10 kali sehingga menjadi 1 volt. Kemudian masuk ke dalam level shifter yang awalnya ada positif dan negatif, maka sinyal akan menjadi positif. Dan pada level shifter ini juga ada penguat non-inverting dengan penguatannya sebesar 2 kali. Pada HPF ini nilai C-nya itu sebesar 1 mV, kemudian nilai R-nya sebesar 30 kΩ. Jadi setelah dihitung, frekuensi ambang bawahnya itu sebesar 0,0053 Hz. Kemudian pada LPF nilai R-nya itu 5 ohm, kemudian nilai C-nya itu 1 mV. Kemudian setelah dihitung, nilai frekuensi ambang atasnya sebesar 31,54 Hz. Nah, untuk inputan sebesar 20 Hz ini, secara teori, baik di HPF maupun LPF akan diloloskan, karena 20 Hz ini berada di bawah 31,54 Hz dan di atas 0,0053 Hz. Nah, untuk memulai simulasinya, diklik run. Yang pertama ditinjau itu adalah pada bagian sinyal input pada elektroda 1. Nilainya itu sebesar 1 mV untuk puncaknya dan min 1 mV untuk lembahnya. Kemudian ditinjau juga pada bagian sinyal input
pada elektroda yang kedua. Nah, dapat dilihat nilainya itu 2 mV untuk puncaknya dan min 2 mV untuk lembahnya. Kemudian tinjau juga di bagian penguatan elektroda 1 yang dikuatkan 10 kali dan elektroda 2 yang dikuatkan 10 kali juga. Untuk elektroda 1 nilainya menjadi 10 mV dan pada bagian elektroda 2 menjadi 20 mV. Kemudian tinjau pada bagian output rangkaian subtraktor. Nah, dapat dilihat nilainya itu 10 mV. Nah, 10 mV ini adalah hasil pengurangan dari 20 mV dikurangi 10 mV. Tinjau juga pada bagian keluaran HPF ini. Nilainya 10 mV. Selanjutnya tinjau pada bagian non-invertingnya. Nah, dapat dilihat nilainya menjadi 100 mV karena penguatan di sini itu sebesar 10 kali. Kemudian tinjau pada bagian keluaran LPF. Dapat dilihat ada sedikit pengurangan karena ada tegangan jatuh pada resistor yang tadinya itu 100 mV menjadi sekitar 82,4 mV. Kemudian tinjau pada bagian penguatan non-inverting. Di sini penguatannya 10 kali. Nilainya itu menjadi 0,8 volt. Kemudian klik pada bagian level shifter. Yang awalnya itu ada positif dan negatif, pada bagian level shifter ini menjadi positif. Kemudian masuk ke dalam penguat non-inverting lagi. Di sini penguatannya sebesar 2 kali. Yang tadinya 3,6 volt menjadi sekitar 7,2 volt. Demikian simulasi yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.